Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatannya pada hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan kembali menyampaikan sebuah informasi. Bapak Ibu, kali ini kita mendapati dua informasi penting. Yang pertama, informasi yang pertama mengenai 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun ini, Bapak Ibu. Dan informasi yang kedua mengenai penghapusan tenaga honorer tahun 2023 batal, Bapak Ibu, terkait pendataan non-ASN dan seleksi P3K pada tahun 2022. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasi yang pertama mengenai 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, beliau Bapak Bima Haria Wibisana menjelaskan mengenai perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022. Dan berikut 5 poin penting penjelasan beliau selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara Panselnas CASN pada tahun ini. Yang pertama Bapak Ibu, alasan perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022. Beliau mengatakan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun ini lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritasnya. Dan ini alasan mengapa ada perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022 ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk keterangan yang kedua, seleksi P3K pada tahun ini tertutup. Beliau mengatakan seleksi P3K 2022 dibuat tertutup, artinya hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa mendaftar. Tahun ini kami memprioritaskan dulu seleksi P3K untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan atau nakes, kata beliau. Dan informasi yang ketiga mengenai peserta seleksi P3K pada tahun 2022, formasi guru P3K seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini, pesertanya ialah guru lulus PG, baik dari honorer K2, guru honorer negeri lulusan pendidikan profesi guru PPG dan guru swasta, juga guru honorer K2 dan guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun terdata di Dapodik. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus PG seleksi P3K 2021 dan belum ikut tes. Dan informasi atau keterangan yang keempat Bapak Ibu, pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi dilaksanakan pada tahun 2023. Bagaimana dengan pelamar umum, yaitu guru honorer negeri terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta. Beliau menyampaikan mereka akan dites kompetensi pada tahun 2023 nanti. Tahun ini mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi. Jadi untuk pelamar umum, formasi guru tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup, ujar beliau. Beliau juga menegaskan belum adanya seleksi kompetensi P3K 2022 untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal oleh anggaran. Pembiayaan tes kompetensi P3K dianggarkan pada 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi saja. Intinya untuk pelamar umum tes kompetensi dilaksanakan tahun depan. Tahun ini hanya seleksi administrasi, kata beliau. Dan untuk keterangan yang terakhir Bapak Ibu, untuk nomor 5 yaitu formasi nakes hanya 91.000. Beliau menyebutkan untuk honorer nakes tahun ini disiapkan kuota 91.000, padahal jumlah tenaga non-ASN sekitar 277.000. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51 ribuan honorer nakes bekerja di unit esensial. BKN berharap 51 ribuan itu bisa terakomodasi seluruhnya di P3K pada tahun ini. Kemenkes menyampaikan dari 91.000 kuota yang ditetapkan
Pak Menpan RB, yaitu beliau Bapak Abdullah Azwar Anas, hanya 21 ribuan yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51 ribuan untuk tahun ini, Bapak Ibu. Kata beliau, seleksi P3K untuk nakes diprioritaskan honorer nakes di unit-unit kerja esensial. Inilah Bapak Ibu informasi yang pertama mengenai 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022. Selanjutnya informasi yang kedua mengenai penghapusan honorer 2023 batal Bapak Ibu terkait pendataan non-ASN seleksi P3K pada tahun 2022. Kami kutip dari cpnn.com Jakarta, penghapusan honorer tahun 2023 batal terkait pendataan non-ASN dan seleksi P3K pada tahun ini. Rencana pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan honorer mulai 28 November 2023 dibatalkan. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, beliau Bapak Bima Arya Wibisana menyebutkan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah honorer. Dia mengakui pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023. Sangat tidak mungkin menuntaskan masalah honorer pada November 2023. Waktunya sangat mepet, ujar beliau. Tidak ada pilihan lain, tenggat waktu penghapusan honorer harus diperpanjang. Beliau menyebutkan butuh waktu 2-4 tahun ke depan, yang artinya untuk penghapusan honorer berpeluang baru diterapkan pada 2026, Bapak Ibu. Penghapusan honorer merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K terhitung mulai 28 November tahun 2023. Maka untuk tidak ada pilihan lain, beliau mengatakan BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP manajemen P3K terkait batasan waktu 28 November 2023. Selanjutnya, revisi penghapusan honorer terkait pendataan non-ASN, tindak lanjut PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang hanya mengenal 2 jenis ASN yaitu PNS dan P3K terhitung mulai 28 November 2023 dilakukan pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN di instansi pemerintah pusat dan Pemda yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN masih dalam atau masih berproses sampai sekarang, Bapak Ibu. Pendataan non-ASN ini dilakukan setelah terbit surat edaran pelaksana tugas PLT Menpan RB, beliau Bapak Mahfud MD bernomor B1511.1M SM 01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Pendataan non-ASN atau honorer ini bukan dalam rangka pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, namun dalam rangka pemetaan tenaga honorer, Bapak Ibu. Beliau dalam surat edaran tersebut meminta agar penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Diketahui syarat pendataan tenaga non-ASN berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB nomor B1511.M.SM.01.00/2022, yakni pertama masih aktif bekerja di instansi pendataan non-ASN, yang kedua mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Rupanya masih banyak masalah terkait pendataan honorer, antara lain honorer tidak bisa masuk dalam pendataan non-ASN disebabkan terganjal dokumen yang belum lengkap. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan BKN, beliau Bapak Bima Arya Wibisana, bahkan belak-belakan mengungkap
adanya kejanggalan, yakni hingga 19 September 2022 baru tercatat 74.832 orang honorer K2 yang datanya masuk ke aplikasi pendataan non-ASN BKN. Padahal terdapat 366.220 honorer K2 yang tersisa masuk database BKN. Hal ini mengejutkan beliau, artinya masih ada selisih 291.388 honorer K2 belum masuk pendataan non-ASN. Ini sangat janggal, honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220 tetapi yang tercatat baru 74 ribuan. Sementara tenaga non-ASN bukan K2 angkanya 963.699, kata beliau. Jika pada tahap pendataan non-ASN saja sudah muncul kejanggalan, bagaimana bisa dilakukan penghapusan honorer? Data mengenai siapa saja honorer yang berpeluang menjadi ASN saja belum beres. Inilah Bapak Ibu, informasi yang kedua mengenai penghapusan honorer tahun 2023 batal terkait pendataan non-ASN dan seleksi P3K pada tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kami akhiri. Azallahu wa yakum wa fa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.